Kalau kemarin Baseus D05 mendapatkan respon yang cukup positif di pasaran, bagaimana dengan yang satu ini? Perkenalkan, ini adalah Baseus D03. Halo Rek, kembali lagi dengan saya, dan mungkin ini adalah salah satu video yang kalian tunggu-tunggu pastinya, karena kemarin saya banyak banget yang lihat kalian komen untuk request bahas D03 ini, dan akhirnya saya kali ini benar-benar tertarik untuk membahas salah satu produk dari Baseus yang menurut saya ini adalah adiknya ya, karena ini itu speknya di bawah dari D05. Kita cek satu-satu dulu. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang packagingnya hampir mirip sama D05 di sini, dan terlihat sangat jelas di bagian depan ini ada tulisannya 40 mm PET polymer diagram, yang sebenarnya ini kalian nggak perlu khawatirin ya, karena ini cuma sekedar tulisan gimmicknya aja. Beberapa produknya Baseus juga punya kualitas driver yang sama. Di bagian bawahnya ada tulisan serinya Bowie D03 wireless headphone. Di bagian belakang ada gambar detail dari driver yang dipakai sama D03 ini. Lalu di bawahnya ada beberapa spek teknis dalam macam-macam bahasa. Dan yang kalian dapatkan di dalam paket penjualannya tentu saja satu unitnya. Lalu ada kabel aux, kabel charger, buku manual, kartu garansi, dan bonus stiker Baseus. Akhirnya sebuah headphone dari Baseus yang cukup baru lagi, walaupun emang di bawah levelnya D05 ya, tapi ini cukup menarik untuk dibahas. Pertama kita cek dulu dari bagian desainnya, yang menurut saya ini sangat-sangat mirip dengan D05 yang sebelumnya pernah saya bahas juga. Cuma di sini bedanya adalah bagian headbandnya. Bagian headbandnya ini sedikit punya desain yang berbeda. Dia pakai kulit sintetis yang bagian pinggirnya ini dijahit dengan cukup rapi, dan ada logo Baseus di bagian atas yang sudah ke emboss. Di bawahnya juga ada kulit sintetis yang foamnya terasa cukup empuk banget waktu di kepala. Di bagian kiri dan kanan adalah pembeda yang cukup drastis, karena di sini ada tulisannya Bowie D03 yang bentuknya kotak dan dibedakan sendiri bahannya. Ear cup-nya ini bener-bener hampir nggak kerasa bedanya dengan D05 ya, karena bener-bener mirip, punya aksen garis kecil yang sama, dan bagian yang kayak metal ini ya. Cuma ini bukan metal, ini bahannya PC ya. Dan bentuk desain dari earpad-nya yang juga mirip. Dan di sini bedanya, kalau kalian ingat, earpad-nya D05 itu sedikit lebih smooth, sedikit lebih rapi, sedangkan D03 ini punya desain earpad yang sedikit kelihatan downgrade dari D05. Tapi kalau dipikir-pikir ya, karena ini adiknya yang lebih murah, jadi itu nggak jadi hal yang benar-benar dipermasalahkan juga. Karena drivernya juga sama-sama 40 mm, jadi ini tipenya over ear. Dan untuk kelengkapan tombol-tombolnya di sini cukup simple ya. Di bagian atas ini ada tombol plus yang berfungsi juga sebagai next track kalau ditahan. Lalu yang tengah ini adalah tombol multifungsi yang gunanya ini saya jelasin satu-satu. Yang pertama untuk ngeplay dan pause musik kalau kalian lagi di music player, lalu klik 2 kali untuk mengaktifkan low latency. Ya, headphone ini punya low latency. Dan klik 3 kali kalau kalian mau mengaktifkan voice assistant. Lalu disusul di tombol yang paling bawah ini tombol minus yang fungsinya menurunkan volume dan bisa juga sebagai previous track. Lalu di bawahnya lagi ada lampu indikator yang bisa menyala dengan 2 warna, yaitu putih dan merah. Lalu ada port Type-C yang fungsinya hanya untuk charger aja. Disusul dengan lubang jack audio yang bisa kalian pakai kalau kalian mau pakai mode aux. Dan yang terakhir adalah lubang mikrofon. Oke, secara tombol ya, fungsi-fungsinya hanya itu saja, cukup simpel pemakaiannya. Karena saya jelaskan dulu kalau si Baseus D03 ini tidak disupport sama aplikasinya Baseus ya. Jadi buat kalian yang nyari-nyari ternyata Baseus D03 nggak ada, karena emang D03 ini tidak disupport di aplikasi. Jadi minimal waktu saya cek itu memang hanya D05 ke atas saja yang disupport aplikasi. Jadi penggunaan D03 ini sebenarnya lebih simple.
Bagian build quality-nya sendiri menurut saya ini juga sudah cukup bagus. Saya udah coba stretch test, renggang kiri, kanan, depan, belakang, dan semuanya memiliki rasa yang nggak bikin saya khawatir kalau si headphone ini bakalan patah bagian rangganya. Dan tak lupa juga bagian extendernya ini cukup smooth waktu ditarik karena nggak terlalu panjang mungkin ya. Jadi karena emang jalannya cukup pendek dan waktu ditarik emang lebih smooth. Nah, di bagian kenyamanannya sendiri, ini menurut saya cukup enak waktu dipakai di telinga karena bener-bener pas langsung waktu dipakai, nggak perlu kita otak-atik. Cuma kalau kepala kalian agak ekstrim, ngangguk-ngangguk geleng-gelengnya, ya bakalan jatuh seperti ini. Dan bobot dari si D03 ini itu waktu saya cek emang ada di angka 207-208 gram. Cuma waktu dipegang itu lebih kerasa enteng, kerasa kayak 180-an gram. Tapi ternyata waktu saya cek itu 200-an. Jadi saking nggak kerasanya di kepala dan saya pakai ini itu cukup lama ya. Karena saya tes itu sehari bisa 3 jam, 4 jam dan saya nggak ngerasain perasaan yang bikin saya pusing atau sakit di bagian telinga karena ya clamping force tadi yang mungkin nggak terlalu menekan juga. Tapi sayangnya tidak seperti D05, di sini artikulasinya dikurangi. Jadi kalau D05 kalian tahu itu bisa default, yang ini tidak bisa default, hanya bisa di swivel aja yang bisa berputar sekitar 90 derajat. Dan untuk headrest dari D03 ini menurut saya cukup enak ya. Jadi kalau kalian lagi capek, kalian taruh di leher gitu, ini nggak terlalu kerasa mencekik. Cukup enak sih, cukup leluasa. Sekarang yang paling penting adalah bagian suaranya nih. Apakah bisa lebih bagus dari D05 atau tidak sebagus D05? Pertama saya jelaskan dulu karakter dari si D03 ini lebih ke arah balance ya. Balance yang tuningannya cukup bagus menurut saya. Bassnya nggak terlalu nonjol, treble juga nggak terlalu nonjol. Cuma tetap bisa kita rasakan. Walaupun emang nggak senampol kalau kita pakai headphone yang biasanya punya karakter V-shape gitu ya. Karena di sini balance-nya benar-benar dituning untuk berbagai macam genre agar bisa enak didengar waktu pakai si D03 ini. Benar-benar memberikan pengalaman yang sedikit berbeda dari headphone saingnya ya di harga segini, dan menurut saya ini cukup berani sih. Dimana orang Indonesia sendiri itu bakal lebih suka bass yang nampol, treble yang lebih nusuk, lebih ngecring, tapi D03 ini punya karakter yang menurut saya cukup berbeda dan pengalaman yang jarang saya temukan di sebuah headphone kayak gini. Karena suara balance itu jarang orang terlalu suka ya, soalnya emang ya gimana ya, karakter suaranya itu kan bassnya tipis ya, ada tapi nggak nampol-nampol banget. Cuma detail-detail musik jadi kerasa lebih enak, jadi kerasa lebih jelas gitu waktu didengar. Treble-nya yang nggak bikin sakit telinga juga nyaman. Bagian vokal juga yang nggak terlalu mundur ya. Pokoknya ini karakter balance yang tuningannya cukup bagus dari Baseus. Dan kalau kalian nanya, ini lebih bagus dari D05 atau enggak? Enggak. Lebih bagus D05 suaranya. Tuningannya lebih bagus. Bahkan ada fitur yang namanya bisa, kalau di D05 itu yang mensupport mungkin drivernya bisa menghasilkan suara yang lebih imersif, lebih bagus, punya soundstage yang lebih luas. Karena soundstage di D03 ini juga nggak terlalu kerasa sebagus D05 ya. Diingat lagi, ini AD-nya ya, speknya pun di bawahnya D05, jadi ekspektasinya tolong diturunkan untuk D03. Tapi menurut saya ini taraf karakter suara yang udah cukup enak buat dengerin berbagai macam genre musik. Oke, lanjut. Bagaimana suaranya untuk bermain game? Karena kalau kalian ingat, tadi saya bilang di sini ada fitur low latensinya. Ya, dan saya akan kasih tahu dengan jujur, pengalaman bermain Call of Duty Mobile pakai D03 ini hambar. Kalian tahu ya, hambar karena karakternya balance tadi, yang harusnya kalau bermain game itu bisa imersif karena ada bassnya, karena ada treble-nya, tapi karena si D03 ini punya karakter yang balance, jadi kerasa elemen-elemen di dalam CODM itu kurang hidup, kurang kerasa kita masuk dalam gamenya gitu. Suara-suaranya kerasa cukup flat ya, bahkan bassnya nggak terlalu berasa, suara step yang tidak tegas, suara tembak yang kurang ngecring, kurang ngebum, suara bom yang juga lemes. Ya pokoknya buat game yang punya suara imersif
rasa-rasanya ini nggak terlalu cocok sih. Dan kalau kalian kepo sama latensinya, silahkan kalian cek sendiri. Nah, jadi kalian sudah lihat tadi latensinya seperti apa ya. Dan kalau kalian tahu, D03 ini hanya punya dua tipe konektivitas aja. Yang pertama Bluetooth yang sudah 5.3. Jadi kalau kalian dengar tadi latensinya mungkin nggak terlalu kerasa bedanya karena Bluetooth 5.3 itu udah cukup bagus. Dan yang kedua adalah koneksi pakai kabel aux. Dan ini nggak perlu saya omongin bareng sama suara tadi karena emang kualitas pakai kabel sama pakai wireless itu suaranya hampir konsisten sama. Mungkin perbedaan kecil ada di bagian volume. Kalau kalian pakai kabel, volumenya sedikit sekitar 20% lebih keras daripada kalau kalian pakai wireless ya. Dan bagian lainnya seperti mikrofon yang kualitasnya menurut saya cukup bagus sih. Dan bagian mikrofonnya yang mungkin komentarnya akan saya berikan setelah kalian mendengarkan sampel berikut. Ya, dan suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya si Baseus Bowie D03, dan menurut saya ini adalah kualitas mikrofon yang cukup bagus, enak untuk dipakai berkomunikasi, suaranya nggak terlalu mendem, nggak juga terlalu cempreng, cukup normal dan enak untuk didengar, bahkan kata-kata saya yang di volume kecil itu pun terasa tertangkap dengan jelas sama mikrofonnya. Dan seperti biasa, di sebelah saya ini ada suara AC yang cukup kencang, dan kalau misalnya kalian tidak dengar, berarti pengurang kebisikan dari mikrofonnya ini cukup bagus. Gimana setelah mendengarkan kualitas mikrofonnya? Menurut saya ini adalah mikrofon yang cukup bagus sesuai apa yang saya omongkan sebelumnya lewat mikrofonnya si D03. Mikrofon yang cukup enak buat berkomunikasi dan tidak punya macam suara yang aneh-aneh, nggak mendem, ya nggak ngecring, nggak cempreng, dan suaranya cukup kencang. Oke, jadi itu hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian tentang Baseus Bowie D03. Nah, sekarang yang akan saya simpulkan di sini, apakah si Baseus Bowie D03 ini adalah sebuah headphone bagus? Pertama, kalian harus tahu dulu harganya kalian bisa dapatkan di sekitaran 369 ribuan. Itu harga dari official store ya. Mungkin kalian bisa temukan harga lain kalau kalian cek di beberapa toko distributor. Yang jelas range-nya itu pasti ada di angka 300 ribuan. Dan untuk sebuah wireless headphone 300 ribuan, ini cukup bagus ya. Mengingat karakter suaranya yang nggak terlalu banyak orang suka biasanya kalau balance kayak gini, karena beberapa suara yang nggak nampol itu biasanya nggak cocok soalnya. Jadi mungkin ini spesifik ya untuk beberapa orang yang memang suka karakter suara balance, desain yang cukup kelihatan berbeda, mikrofon yang bagus, dan tak lupa juga daya tahan baterai yang bisa sampai 30 jam. Oke, sekian pembahasan saya soal Baseus Bowie D03. Ojo lali di like kak di like yo ora popo. Matur suwun. Baseus nggak sebagus D05, tapi D03 juga alternatif yang cakep. Mantep.